Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Solihin Lutfianto, akan mempresentasikan tugas ilmu hadis. Kitab yang saya bawa ini adalah kitab terjemah dari kitab Arba'in Nawawi yang diberi nama Al-Azwadul Mustafawiyah fi Tarjamatil Arba'in Nawawi. Yang saya mau bawakan adalah kitab Arba'in Nawawi. Namun yang saya bawa ini adalah kitab yang sudah diterjemahkan. Nah, dari kitab-kitab pengumpulan hadis itu banyak sekali. Misalkan pengumpulan hadis tentang fikih, tentang bab fikih, tentang bab hukum misalkan, atau tentang bab-bab yang lain, itu banyak sekali. Pengumpulan hadis-hadis itu banyak sekali dalam kitab-kitab. Nah, kalau Arba'in Nawawi ini adalah pengumpulan hadis yang dimana hadis-hadis itu adalah hadis-hadis pokok atau hadis-hadis induk dalam agama Islam yang memuat 42 hadis. Nah, kitab ini disusun oleh Imam Nawawi. Namun di sini bukan Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Indonesia, melainkan Imam Nawawi yang bernama asli Syekh Yahya bin Syamsuddin An-Nawawi. Nah, Syekh Yahya bin Syamsuddin An-Nawawi ini beliau lahir di daerah Nawa. Daerah Nawa ini daerah dekat Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syria. Nah, beliau ini lahir tahun 631 Hijriah dan wafat tahun 676 Hijriah. Jadi usianya itu 45 tahun. Usia yang masih cukup muda. Tetapi karya-karya beliau itu sudah banyak sekali. Kitab yang beliau karang, beliau tulis itu sudah banyak sekali. Nah, terutama ini yang paling populer dalam hadis ya, Arba'in Nawawi. Ini salah satu yang disusun oleh Imam Nawawi. Nah, kitab terjemah Arba'in Nawawi ini diterjemahkan oleh Kiai Bisri Mustafa dari Rembang. Nah, ini juga selesai tahun 1375 Hijriah. Sudah cukup lama. Dan diterbitkan oleh Menara Kudus Yogyakarta. Ini kitabnya seperti ini. Nah, kelebihan dari kitab ini adalah di mana kitab ini itu sistem terjemahnya ada di sini, bisa kita lihat ada makna perkata yang ditulis dengan Arab Pegon. Arab Pegon itu adalah tulisan Arab, namun bacanya atau bacaan ini itu berbahasa Jawa sehingga mudah dimengerti bagi kita yang berada di Jawa, khususnya Yogyakarta. Jadi lebih mengerti karena bahasa kita sendiri juga, bahasa Jawa. Nah, ini ada pegonnya, pegon perkata, dan juga ada penjelas hadisnya. Di setiap hadis ada penjelasannya sendiri-sendiri. Nah, inilah menjadi kelebihan kitab ini. Ya. Nah, kenapa dicetak dengan buram? Nah, ini justru malah jadi kelebihan. Mengapa kitab ini dicetak dengan buram, kertas buram? Walaupun dicetak dengan kertas buram, namun isinya atau tulisan Arabnya tetap jelas. Nah, ini bagus nih. Nah, mengapa dicetak dengan buram? Karena bisa meminimalkan harga. Nah, bagi kita yang mungkin pelajar, mungkin santri, mungkin membutuhkan biaya banyak untuk beli buku, beli kitab begitu, ini sangat membantu. Jadi pencetakan untuk buram ini, kertas buram, malah jadi kelebihan karena menjadi lebih murah, lebih ekonomis. Tentunya lebih ringan juga, ya, lebih ringan. Dan juga dicetak dengan ukuran A5, ini sangat mudah untuk dibawa. Nah, walaupun kitab ini cenderung tipis ya, namun kitab ini memiliki 105 halaman. Nah, sudah banyak juga, 105 halaman. Dan tentunya sudah memuat
terjemah dan juga penjelasan dari kitab Arba'in Nawawi ini. Nah, saya sedikit akan menceritakan hadis yang menurut saya ini ya penting juga, sangat penting bagi kita yang menjadi pelajar, mahasiswa ataupun bagi santri penuntut ilmu. Ini sangat penting sekali, yaitu adalah hadis yang pertama dan hadis nomor 37. Menurut saya ini antara hadis nomor 1 dan hadis nomor 37 itu memiliki keterkaitan menurut saya, seperti itu. Nah, di hadis nomor 1 itu berbunyi atau memiliki pesan ya. Jadi hadis ini sangat populer sih sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi semua pekerjaan kita, semua amal kita itu bersandar dengan niat kita. Nah, niat ini sangat pokok sekali, niat. Jadi landasan sangat pokok sekali adalah niat. Nah, bab niat ini banyak dipampang dalam kitab-kitab, permulaan kitab. Nah, ini membuat atau mengingatkan kita untuk meluruskan niat kita untuk mencari ilmu atau mengkaji kitab itu harus memiliki niat yang lurus, niat yang kuat untuk mencari ridha Allah. Nah, itu sangat penting niat, untuk meluruskan niat. Nah, terutama contohnya misalkan ya, kita membedakan antara wudhu ataupun kita membedakan dengan membasuh muka misalkan, itu juga dengan niat. Misalkan kita membasuh muka atau membasuh yang lain anggota-anggota wudhu, namun kita tidak niat untuk berwudhu, maka itu cuman menjadi ya membasuh muka biasa, seperti itu. Jadi segala amal itu juga terletak di dalam niat, tergantung niatnya juga. Nah, itulah pentingnya niat. Termasuk juga amaliyah sholat ya, puasa itu harus dengan niat. Kalau tidak ya, kalau misalkan sholat ya cuman kayak olahraga begitu, kalau nggak pakai niat, nah maka harus pakai niat sangat penting sekali. Bagi kita ini mahasiswa penuntut ilmu ini juga harus pakai niat, biar mencari ridha Allah, harusnya lillahi ta'ala mencari ilmu itu. Jangan mulu dipikirkan soal karir aja, hal dunia ya, nanti hal akhiratnya tidak terbawa begitu kalau memikirkan hal dunia terus. Saya juga mendengar ceramah dari Gus Mus, itu sangat bagus sekali dan sangat lucu menurut saya. Contohnya masalah niat ini seperti orang yang mengikuti lomba MTQ soal membaca Al-Quran misalkan ya. Nah, itu kira-kira peserta yang ikut MTQ itu niatnya membaca Al-Quran itu niat lillahi ta'ala atau niat niat untuk meroleh pahala atau niat untuk memperoleh piala. Nah, itu antara pahala dan piala. Nah, kemungkinan besar itu ya, itu adalah mengharap piala bukan mengharap pahala. Nah, itulah niat itu. Ini juga niat mengharap pahala untuk hal akhirat, ibadah. Insya Allah nanti kalau hal akhirat kita dahulukan, hal dunia akan ikut. Nah, tapi beda kalau kita hal dunia kita utamakan dulu, akhirat mungkin tertinggal gitu, antara pahala atau piala. Kebanyakan milih piala hal dunia ya, karena itu lomba jadi seperti itu, niatnya jadi beda ya kan. Nah, itu niat sangat penting sekali. Nah, kemudian kenapa berkaitan dengan hadis yang nomor 37? Nah, untuk hadis yang nomor 37 ini memuat juga niat sebenarnya ya. Niat juga. Ini adalah belas kasihan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Belas kasihan Allah atau maha murah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, coba ya. Ini bab niat. Misalkan kita niat baik ya, kita sudah berniat baik dari rumah misalkan, berniat baik untuk sedekah misalkan ya. Nah, terus kita itu mengurungkan niat baik kita itu. Nah,
Ternyata kita mengukurkan niat baik itu, kita sudah berniat baik saja, itu ternyata sama Allah sudah ditulis kebaikan. Satu kebaikan sempurna, atau sama dengan kita melakukan hal kebaikan itu. Nah, misalkan kita sedekah, kita sudah berniat sedekah, tapi kita sampai tujuannya tidak jadi sedekah. Kita, wah, ini bos sudah bau Ramadan, mungkin besok setelah pas Ramadan aja lah, atau besok waktu Lebaran kita sedekah ke saudara misalkan. Nah, kita mengurungkan niat harusnya sekarang tapi ditunda untuk besok, tapi sudah berniat, maka oleh Allah sudah ditulis satu kebaikan sempurna, atau sama dengan kita melakukan amaliyah itu tersebut dengan sempurna. Ya Allah, Maha Murah Allah. Nah, bagaimana jika kita ya, misalkan jadi untuk melakukan kebaikan tersebut, kita sedekah, berniat sedekah, dan sampai ke tempat kita sedekah beneran. Apa kita cuma mendapat satu? Ternyata tidak. Ternyata Allah melipat gandakan. Jadi 10 sampai dengan 700 sampai dengan beribu-ribu lagi, beribu-ribu kali lipat. Nah, apa yang membedakan itu? Kita mendapatkan 700 atau kita mendapatkan beribu-ribu kebaikan? Apa yang membedakan? Ternyata terletak pada ikhlas kita untuk beramal. Seberapa keikhlasan kita untuk beramal itu, maka menentukan juga berkali lipat Allah menggandakan kebaikan kita. Nah, seperti itu. Namun berbeda terbalik ini dengan kita melakukan atau kita berniat keburukan. Berbeda terbalik. Nah, apa kalau kita berniat buruk? Misalnya kita berniat buruk sekarang, wah nanti aku akan ini berniat buruk misalkan ya. Nah, tapi di perjalanan atau sampai di tempat kita akan melakukan keburukan itu, kita mengurungkan niat kita. Maka apa? Allah memberikan satu kebaikan kepada kita. Kalau kita mengurungkan niat keburukan, kita mendapatkan satu kebaikan. Ya Allah, murahnya Allah. Itu. Nah, bagaimana jika kita berniat tapi kita juga melakukan niat tersebut, kita melakukan kesalahan tersebut, kita melakukan kejelekan, kita melakukan keburukan tersebut, bagaimana? Ternyata Allah menuliskan satu keburukan kepada kita. Nah, ini berbeda, sangat berbeda sekali dengan kebaikan. Kalau kebaikan berlipat kali Allah menulis kalau kita melakukan niat kebaikan itu, tapi kalau kita berniat keburukan, kita mengurungkan niat tersebut, kita mendapatkan satu kebaikan. Kalau kita melaksanakan keburukan, Allah menulis satu. Nah, dari contoh-contoh niat ini, maka hadis ini sebagai pendorong kita, bagaimana kita beramal baik. Semoga Allah juga melipat gandakan amal kita. Jadi menjadi motivasi untuk kita beramal, untuk kita mengerjakan amal soleh. Nah, dengan pembahasan ini, marilah kita berlomba-lomba, istilahnya untuk sangu atau untuk bekal akhirat. Nah, jadi teringat pesan dari Imam Ghazali di kitabnya, yaitu tentang nasihat kepada santrinya, bahwa semua yang ada di dunia ini, entah keluarga, teman, barang-barang yang kita cintai, harta, itu tidak menemani saat kita ada di alam kubur. Tidak menemani, tidak sampai di alam kubur itu semua meninggalkan kita. Kita hanya sendiri. Kekayaan kita di dunia juga kita tinggalkan. Saudara, orang tua, kakak, adik, kita tinggalkan juga. Sendiri kita di sini. Tapi ternyata ada satu yang setia. Dari mulai ajal kita sampai kita ke alam kubur, setia menunggu kita, menemani kita. Apa itu? Ternyata amal soleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata masih ada teman di alam kubur itu. Amal soleh kita ternyata yang menemani. Semakin banyak amal soleh, maka juga itu yang menemani kita. Itu yang setia menemani kita dari ajal sampai ke alam kubur. Menemani kita, memberi hiburan kepada kita, menerangi alam kubur kita, menerangi alam kubur, terangilah amal-amal kita. Sungguh enak sekali kan?
Nah itu memiliki teman juga enak sekali. Dalam kubur sendiri ada temannya, ada yang menghibur, ada yang menerangi, kan enak gitu ya. Maka ayolah bersama-sama kita beramal baik untuk kehidupan ke depannya. Dan mungkin ini yang bisa saya presentasikan. Banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan saya, banyak sekali kekurangan saya, banyak kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena ya inilah yang saya bisa coba seperti ini. Saya mohon maaf atas kesalahan saya, atas banyak kekeliruan saya mohon maaf, dan terima kasih, matur nuwun. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.